Lautan adalah ruang terakhir yang belum sepenuhnya kita pahami. Gelap, dalam, dan tak terjamah. Tempat di mana cahaya tak pernah menyentuh dasar. Dan kadang-kadang, sesuatu dari kedalaman itu naik ke permukaan. Tahun 1978, sebuah fregat perang milik Angkatan Laut Amerika Serikat sedang berlayar di Samudra Pasifik. Kapal itu, USS Tyne, dilengkapi teknologi canggih untuk memburu kapal selam musuh. Namun hari itu, bukan kapal selam yang menjadi ancamannya. Sesuatu menyerang. Bukan dengan peluru, bukan dengan rudal, tapi dengan cakar dan gigi. Setelah insiden itu, kapal segera kembali ke daratan. Dan saat para teknisi memeriksa bagian depan kapal, mereka menemukan kerusakan yang tidak bisa dijelaskan. Goresan raksasa, luka dalam, dan sisa-sisa makhluk yang seolah berasal dari legenda. Apakah benar ada monster laut yang cukup kuat untuk menyerang kapal perang modern? Atau apakah kita sedang mengintip sesuatu yang seharusnya tetap bersembunyi di kedalaman? Ini adalah cerita tentang misteri, samudra, dan makhluk yang tak dikenal. Ini adalah kisah insiden USS Tyne. USS Tyne bukan kapal biasa. Ia adalah bagian dari Knox-class frigates, armada modern yang digunakan Amerika Serikat selama puncak Perang Dingin. Dibangun di awal 1970-an, kapal ini dirancang bukan untuk menyerang, tapi untuk berburu. Target utamanya, kapal selam musuh, terutama milik Uni Soviet yang saat itu menyebar seperti hantu di kedalaman lautan. Untuk itu, USS Tyne dilengkapi sonar aktif dan pasif yang canggih. Sistem ini memungkinkan kapal mendeteksi objek di bawah laut dari jarak ratusan meter, bahkan ketika musuh mencoba bersembunyi dalam diam. Sonar ini dilindungi oleh struktur besar di bawah haluan kapal, dikenal sebagai sonar dome. Sonar dome itu berbentuk kubah besar seberat hampir 27 ton. Ia dilapisi bahan karet khusus bernama no-foul, semacam pelindung biologis untuk mencegah lumut, barnakel, dan gangguan laut lainnya. Dengan bentuknya yang halus dan fungsinya yang vital, dom ini adalah jantung dari kemampuan deteksi bawah laut Tyne. Tapi tak hanya teknologi yang membuat kapal ini penting. USS Tyne juga merupakan simbol dominasi Amerika di lautan luas. Kapal yang dikirim ke zona konflik, kapal yang memantau perairan, kapal yang menjadi mata dan telinga di tengah samudra. Ia membawa kru berpengalaman, pelaut terlatih, dan sistem tempur yang siap menghadapi apapun. Atau setidaknya begitulah yang mereka kira. Sebab pada suatu hari di tahun 1978, semua kecanggihan teknologi itu tidak cukup. Hari itu tampak biasa, lautan tenang, langit bersih. Kapal berlayar dengan formasi patroli seperti biasa, hingga tiba-tiba sesuatu terjadi. Sistem sonar utama USS Tyne, sistem yang seharusnya menjadi mata mereka di bawah laut, mulai menunjukkan gangguan. Kadang muncul sinyal asing, lalu menghilang. Kadang layar mendadak kosong, dan kemudian muncul suara-suara yang tak dikenali, seolah-olah ada sesuatu bergerak cepat di kedalaman. Awak kapal mencoba kalibrasi ulang. Mereka memeriksa semua panel, tapi gangguannya tidak hilang, bahkan semakin buruk. Dalam waktu singkat, sistem sonar mengalami kerusakan total.
Sonar dom seakan lumpuh. Tanpa radar bawah laut, kapal ini buta. Dan dalam wilayah yang mungkin penuh ancaman kapal selam musuh. Kapten mengambil keputusan cepat. Segera kembali ke pelabuhan. USS Stein pun membelokkan haluan. Perintah darurat dikeluarkan. Jalur pulang dipercepat. Di atas permukaan semuanya tampak tenang. Tapi di dalam suasana mulai tegang. Tidak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi. Tapi satu hal sudah jelas. Kerusakan ini bukan kerusakan biasa. Setelah pelayaran dipersingkat, USS Stein akhirnya tiba di dry dock. Sebuah fasilitas perawatan kapal besar yang bisa mengangkat kapal keluar dari air untuk diperiksa bagian bawahnya. Para teknisi, insinyur, dan petugas militer segera bergerak. Fokus utama mereka, sonar dom di bawah haluan. Tak lama kemudian, mereka mulai menemukan sesuatu yang aneh. Lapisan luar sonar dom, karet pelindung, no-fall, terlihat sobek parah. Bukan lecet biasa akibat benturan atau gesekan laut, tapi robekan yang dalam, panjang, dan brutal. Beberapa luka mengangas lebar 1,2 meter menjalar seperti goresan dari pisau raksasa. Dalam totalnya, sekitar 8% permukaan sonar dom hancur. Karet pelindung tercabik-cabik seolah telah dicakar oleh makhluk buas. Dan yang lebih mengejutkan lagi, di dasar beberapa robekan itu, para teknisi menemukan struktur keras yang tertanam di dalamnya. Seperti gigi atau kait. Potongan melengkung, tajam, menyerupai kuku atau taring, tertancap di antara lapisan karet. Beberapa berukuran hampir sepanjang jari manusia. Mereka mengkilap seperti tanduk, bertekstur seperti gading. Tapi bentuknya tidak berasal dari makhluk laut yang dikenal. Seorang teknisi dalam laporan tak resminya bahkan menyamakan penampakannya dengan seolah kawanan buaya laut menyerang kapal ini. Tapi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang rusak, tapi siapa atau apa yang menyebabkan kerusakan ini. Dan itulah awal dari penyelidikan yang membawa kita ke wilayah antara biologi, legenda, dan sesuatu yang belum pernah dijelaskan. Dengan temuan yang tak bisa dijelaskan oleh kru teknis, Angkatan Laut Amerika Serikat memutuskan untuk membawa seseorang yang ahli dalam dunia bawah laut. Seorang biologiwan laut bernama Dr. Frederick Wood dipanggil secara khusus untuk menyelidiki. Dr. Wood bukan nama asing. Ia pernah menangani beberapa kasus interaksi laut ekstrim dan dikenal karena keahliannya mengidentifikasi spesies berdasarkan potongan kecil jaringan atau kerangka. Saat ia tiba di pelabuhan, ia langsung dibawa ke dry dock tempat USS Stein disimpan. Di sana, ia diperlihatkan sobekan besar di sonar dom dan fragmen cakar atau gigi yang ditemukan tertanam di dalam karet pelindung. Dengan menggunakan mikroskop dan analisis struktur material, Dr. Wood mengamati bentuk melengkung dari fragmen itu. Ia mencatat sesuatu yang sangat spesifik. Fragmen itu bukan gigi, bukan tulang, tapi lebih menyerupai struktur pengait yang digunakan beberapa jenis makhluk laut untuk menancap dan menahan mangsa mereka. Lalu, dia menyimpulkan sesuatu yang mengejutkan, bahwa benda-benda itu dan kerusakan di sonar dom sangat mungkin berasal dari seekor cumi-cumi raksasa. Tapi bukan cumi biasa. Bukan yang pernah ditangkap manusia. Ukuran luka yang ditinggalkan terlalu besar untuk spesies yang telah diketahui. Menurut perhitungan kasar Dr. Wood berdasarkan jarak antar cakaran dan ukuran fragmen kait, makhluk ini, kalau benar seekor cumi-cumi, mungkin memiliki panjang tubuh mencapai 45 meter. Itu setara dengan setengah tinggi patung Liberty. Jika kesimpulan ini benar,
maka apa yang menyerang USS Stein adalah makhluk laut terbesar dari jenisnya yang pernah mendekati kapal manusia dan tak pernah ditemukan kembali hingga hari ini. Tapi apakah benar itu cuma seekor cumi? Atau ini pertanda bahwa masih ada sesuatu di lautan yang belum siap untuk kita temukan? Makhluk yang paling cocok dengan deskripsi dari Dr. Wood bukanlah giant squid atau cumi-cumi besar yang sering kita dengar dalam cerita-cerita para nelayan, tapi sesuatu yang bahkan lebih berat, lebih besar, dan lebih berbahaya. Colossal squid. Colossal squid atau Mesonychoteuthis hamiltoni adalah salah satu makhluk paling misterius dari laut terdalam. Ditemukan di perairan dingin Samudra Selatan, cumi-cumi kolosal ini memiliki massa tubuh jauh lebih besar dari sepupunya, giant squid. Tapi bukan hanya ukurannya yang membuat makhluk ini mengerikan. Yang paling menakutkan dari colossal squid adalah senjatanya. Ia dilengkapi dengan kait tajam berbentuk pengait di tentakelnya. Beberapa dari kait ini bahkan bisa berputar seperti engsel, memberi efek sobekan yang jauh lebih brutal dari sekedar cakar. Kait-kait ini digunakan untuk menangkap mangsa, mencabik dagingnya, lalu menyeretnya ke paruh raksasa yang tersembunyi di antara lengan-lengannya. Ini adalah predator penyergap, bergerak pelan di kegelapan, lalu menyerang dengan kecepatan mengerikan. Para ilmuwan memperkirakan bahwa panjang maksimal spesies ini bisa mencapai lebih dari 14 meter. Tapi luka yang ditemukan pada USS Stein menunjukkan ukuran yang lebih dari 2 kali lipat. Jadi, apakah ini spesimen raksasa yang belum terdokumentasi? Beberapa ahli percaya bahwa bisa saja makhluk ini adalah individu cumi-cumi tua dan sekarat yang naik ke permukaan sebagai bagian dari insting biologis terakhir. Dan dalam keputusasaan atau kebingungan, ia mencengkeram sonar dom kapal sebagai tempat berlabuh terakhirnya. Teori lain menyebutkan mungkin makhluk ini mengira sonar dom sebagai kepala paus sperma, satu-satunya predator alami cumi-cumi kolosal. Sebuah kesalahan fatal yang menyebabkan ia menyerang tanpa menyadari bahwa yang dihadapinya adalah kapal perang baja. Apapun alasannya, satu hal pasti. Bentuk kerusakan pada USS Stein sangat cocok dengan metode serangan cumi-cumi kolosal. Dan bila benar itulah pelakunya, maka kita mungkin baru saja bertemu dengan makhluk terbesar dari spesiesnya yang pernah tercatat. Tapi bagaimana kalau itu bukan cumi-cumi? Bagaimana kalau apa yang menyerang USS Stein adalah sesuatu yang tidak pernah diklasifikasikan oleh sains? Beberapa teori menyebutkan bahwa kerusakan dan gigi yang ditemukan pada sonar dome tidak cocok secara sempurna dengan struktur dari colossal squid yang dikenal. Ukurannya, bentuk lengkungnya, teksturnya terlalu besar, terlalu kuat, terlalu aneh. Salah satunya bahwa kapal ini diserang oleh makhluk mitologis yang selama ini dianggap legenda. Seperti Kraken dalam kisah pelaut Nordik, atau bahkan Cthulhu seperti dalam fiksi H.P. Lovecraft. Tentu saja tak ada bukti langsung, tapi ketika Anda melihat robekan besar di lambung kapal baja dan gigi seperti cakar makhluk purba, sulit untuk tidak bertanya-tanya, apa sebenarnya yang hidup di dasar samudra kita? Teori lain bahkan lebih ekstrim. Beberapa menyebutkan bahwa insiden USS Stein sebenarnya adalah hasil eksperimen militer rahasia. Mungkin sonar dome tersebut menarik sesuatu semacam makhluk hasil manipulasi genetika, atau bahkan
Ini adalah uji coba biologis dari era Perang Dingin yang keluar dari kendali. Versi paling konspiratif menyebutkan bahwa USS Tyne tidak mengalami kerusakan alami, tapi menjadi target dari teknologi bawah laut eksperimental milik musuh, atau bahkan inteligensi tak dikenal. Tidak ada yang pernah mengonfirmasi teori-teori ini secara resmi, tapi ada satu fakta yang tetap bertahan. Apapun yang menyebabkan kerusakan itu tidak pernah ditemukan. Tidak ada bangkai makhluk, tidak ada rekaman visual, hanya sobekan, kerusakan, dan teka-teki. Dan kadang, misteri yang tidak memiliki jawaban adalah yang paling membuat kita takut. Mungkin di antara kalian berpendapat, mungkin saja ini cuma teori konspirasi atau cerita yang dibuat-buat. Jika kamu berpikir kasus USS Tyne berdiri sendiri, kamu salah. Dalam beberapa dekade terakhir, banyak kapal dari berbagai negara melaporkan kejadian aneh saat berlayar di laut dalam. Beberapa insiden bahkan meninggalkan bukti fisik yang tidak kalah mengejutkan. Di Jepang, nelayan dari Pulau Hokkaido pernah menemukan potongan tentakel raksasa yang terlilit di jaring pukat mereka. Panjangnya lebih dari 12 meter, berwarna merah gelap, dan berbau menyengat. Namun ketika tentakel itu dibawa ke darat, ia mulai membusuk dengan sangat cepat dan tidak bisa diidentifikasi secara genetik karena jaringan intinya rusak. Di era Perang Dingin, beberapa kapal militer Soviet juga melaporkan kerusakan misterius di lambung kapal bawah laut. Tercatat dalam arsip terbatas, ada laporan tentang retakan besar dan bekas serangan tajam di kapal selam kelas Whiskey. Namun, laporan itu cepat diklasifikasikan dan tak pernah dipublikasikan ke dunia luar. Bukti lain yang lebih konsisten ditemukan bukan di kapal, tapi di makhluk laut lain. Paus sperma. Paus ini adalah satu-satunya predator alami dari cumi-cumi kolosal. Dan di banyak bangkai paus yang terdampar, peneliti menemukan bekas luka melingkar, bekas cakaran dan pengait raksasa, seolah mereka telah bertarung di kedalaman yang tak bisa kita jangkau. Semua ini mengarah pada satu kesimpulan tak resmi, bahwa sesuatu yang besar, berbahaya, dan belum sepenuhnya kita pahami, memang benar-benar ada di laut dalam. Dan bisa jadi, yang menyerang USS Tyne hanyalah salah satu dari mereka. Lautan menutupi lebih dari 70% permukaan bumi. Namun hingga hari ini, lebih banyak manusia yang menjelajah luar angkasa dibandingkan mereka yang pernah mencapai kedalaman laut terdalam. Laut adalah dunia asing, gelap, sunyi, dan tak terjamah. Tempat di mana tekanan bisa menghancurkan logam, dan cahaya tak pernah menyentuh dasar. Di ruang seperti itu, apapun bisa hidup, bahkan sesuatu yang jauh lebih tua, lebih besar, dan lebih misterius daripada semua makhluk yang pernah kita kenal. Insiden USS Tyne mungkin tidak akan pernah mendapatkan penjelasan yang pasti. Tidak ada rekaman, tidak ada foto, tidak ada bangkai makhluk yang ditemukan, hanya sobekan, luka, dan sisa-sisa seperti cakar, seolah kapal itu diserang oleh bayangan dari dasar samudra. Tapi mungkin, justru karena kita tidak tahu, itulah yang membuatnya begitu mengganggu. Karena ketakutan terbesar kita bukanlah apa yang kita lihat, tapi apa yang mungkin ada, namun tak terlihat. Jadi, bagaimana menurutmu? Apakah USS Tyne diserang oleh makhluk laut raksasa yang belum kita kenal? Ataukah ini hanya kerusakan teknis yang dibesar-besarkan oleh cerita-cerita misteri?
tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar tak ketinggalan misteri besar lainnya dari dunia yang belum sepenuhnya kita pahami. Karena ingat, di bawah laut yang tenang, bisa saja sesuatu sedang mengintip dari kegelapan.